Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke sahabat, teman, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat Pulau Kamaro, daerah Sumatera Selatan, di tempat Yayasan Keramat Pulau Kamaro, tempat peribadahan orang Tionghoa. Semoga perjalanan religi ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saat ini kita berada di sebuah pulau kecil di lingkaran pusaran air Sungai Musi, delta Sungai Musi, yang jaraknya kalau dari jembatan Ampera kurang lebih 6 km. Dan Pulau Kamaro ini adalah suatu tempat yang dikeramatkan oleh penduduk masyarakat Palembang, pada umumnya Sumatera Selatan. Karena apa? Karena suatu kisah legenda dari terbentuknya Pulau Kamaro ini sangat luar biasa sekali. Tak bisa pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam, ada seorang ulama yang memiliki seorang putri yang sangat cantik sekali yang bernama Siti Fatimah. Akhirnya karena kecantikan Siti Fatimah ini, ada seorang saudagar yang kaya raya yang berasal dari Cina yang bernama Tan Bun An. Tan Bun An melihat kecantikan Siti Fatimah, akhirnya dia jatuh cinta dan kepengen sekali mendapatkan Siti Fatimah untuk menjadi istrinya. Dengan bersusah payah, Tan Bun An akhirnya melamar. Lamaran Tan Bun An kepada Siti Fatimah diterima oleh orang tua Siti Fatimah, dan menikahlah kedua orang ini menjadi pasangan suami istri. Setelah menikah, keduanya tetap tinggal di Palembang dengan waktu yang lumayan lama. Pada suatu saat, Tan Bun An pengen pulang menjenguk orang tuanya yang ada di daratan Tionghoa sana. Kalau mungkin saat ini itu dilakukan oleh masyarakat kita dengan istilah mudik, akhirnya ditetapkan harinya kedua pasangan ini, Siti Fatimah bersama Tan Bun An, pulang ke daerah Cina, dataran Tionghoa, untuk silaturahim dan mengenalkan istri Tan Bun An, yaitu Siti Fatimah, kepada orang tua Tan Bun An di Cina. Berlayarlah keduanya sampai ke negeri Cina di daratan Tiongkok. Sesampainya pasangan ini di Tionghoa, di Cina, disambut meriah sama keluarga dari Tan Bun An. Mereka bersuka cita dan sangat senang sekali anaknya mendapatkan seorang putri yang sangat cantik sekali dari Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu Siti Fatimah. Apalagi Siti Fatimah seorang yang betul-betul taat soal agama Islam. Akhirnya kedua pasangan ini untuk beberapa waktu tinggal di daerah Cina sana, dataran Cina, dataran Tiongkok. Setelah puas melepas rindu, akhirnya Tan Bun An bersama Siti Fatimah berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk kembali ke Palembang Darussalam. Setelah hari yang ditentukan, berangkatlah kedua pasangan ini, Tan Bun An bersama Siti Fatimah, berlayar ke Palembang Darussalam. Sama kedua orang tua Tan Bun An, mereka dikasih hadiah pernikahan, mungkin juga warisan atau dan lain sebagainya.
berupa guci-guci yang penuh dengan isi sebanyak 7 buah guci besar. Diangkatlah guci besar itu ke atas dek kapal, dimasukkan dalam kapal Tan Bun An. Sangat berat sekali. Cuma waktu itu kedua orang tua Tan Bun An berpesan kepada Tan Bun An sama Siti Fatimah, jangan pernah dibuka guci-guci ini sebelum sampai di Palembang Darussalam. Nanti kalau sampai di rumah di Palembang Darussalam, baru kalian boleh membuka isi guci-guci ini. Itu pesan kedua orang tua Tan Bun An sebelum Tan Bun An sama Siti Fatimah berlayar balik ke Palembang Darussalam. Akhirnya berlayarlah kedua orang ini, pasangan ini, suami istri ini, yaitu Tan Bun An bersama Siti Fatimah dengan kru ABK kapal Tan Bun An dan pengawal-pengawal Tan Bun An semuanya. Berhari-hari perjalanan pelayaran ini, dan akhirnya sampailah ke pantai Sumatera Selatan. Akhirnya masuk ke Sungai Musi untuk bisa sampai ke pusat kota kerajaan Palembang Darussalam. Saat kapal ini sudah hampir mencapai ibu kota Kesultanan Palembang Darussalam, di sebuah delta besar, lingkaran besar. Di sini disebut delta, juga disebut pusaran air. Sesampai di sini karena Tan Bun An sudah merasa sudah sampai di Palembang, walaupun pesan kedua orang tua Tan Bun An, guci-guci ini hanya boleh dibuka kalau sudah nyampe dalam rumah. Tapi karena penasaran yang luar biasa, Tan Bun An melanggar janjinya. Akhirnya dibukalah guci-guci ini. Dibuka pertama, isinya adalah sawi-sawi manisan yang basah, makanya berat. Dibuka guci pertama berupa sawi-sawi manisan, oleh-oleh khas dari Cina. Begitu melihat sawi-sawi manisan ini, Tan Bun An marah sekali. Tan Bun An marah sekali. Akhirnya dibuanglah guci-guci yang berisi manisan-manisan dari Tiongkok ini ke Sungai Musi. Dan semua guci yang berisi manisan-manisan dibuang ke Sungai Musi, sampai dibalah ke guci yang terakhir. Begitu mau diangkat, mau dibuang ke Sungai Musi, menatap atau terbentur oleh kapal, lalu pecahlah guci ini. Setelah pecah, ternyata di dalamnya adalah tumpukan emas lantakan, emas murni dari negeri Tiongkok. Ternyata sama kedua orang tua dari Tan Bun An, guci-guci itu memang bawahnya diisi dengan emas-emas, tapi di atasnya isi dengan manisan-manisan untuk mengelabui para perompak atau para penjahat dalam perjalanan Tan Bun An dan Siti Fatimah balik ke bumi Palembang Darussalam. Begitu melihat itu, sangatlah menyesal oleh Tan Bun An. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya Tan Bun An melompat masuk ke dalam Sungai Musi untuk mengambil guci-guci yang berisi emas-emas tadi, yang dikirain isinya adalah manisan, ke dasar Sungai Musi. Setelah sekian lama Tan Bun An tidak muncul-muncul. Akhirnya disusullah oleh pengawal beliau, menyeburkan juga ke Sungai Musi untuk membantu Tan Bun An dalam rangka mengambil guci-guci yang dibuang tadi. Setelah cukup lama tidak muncul juga, akhirnya disusul juga oleh Siti Fatimah menyeburkan diri ke Sungai Musi untuk membantu suaminya dan pengawalnya dalam mengambil guci-guci yang berisi emas-emas tadi. Setelah sekian lama tidak muncul-muncul, tapi tiba-tiba alam berubah lain. Seketika terjadi suatu gelombang yang dahsyat, pusaran angin yang luar biasa, yang menyebabkan oleh pusaran air yang sangat-sangat luar biasa. Karena pusaran air itulah akhirnya terbentuklah suatu dataran yang besar, dataran yang lumayan besar di tengah-tengah delta Sungai Musi, dan akhirnya membentuk sebuah pulau. Dan sekarang pulau itu
diberi nama dengan nama Pulau Kemarau. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, dari sedikit legenda cerita rakyat ini kita bisa mengambil kesimpulan dan pembelajaran buat kita semuanya. Hendaklah kita selalu menjaga ucapan, hendaklah kita selalu tawaduk kepada orang tua, selalu menepati janji, biar hidup kita tidak sengsara dan mati sia-sia seperti beliau-beliau ini. Tapi semuanya ini ada hikmahnya. Semua ini bisa kita jadikan pembelajaran buat kita semuanya, biar kedepannya kita bisa hidup lebih baik lagi dan selamat dunia dan akhirat. Sahabatku, demikianlah sedikit informasi cerita legenda dari Pulau Kemarau. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, Pulau Kemarau sangatlah bagus sekali dengan pemandangan yang lumayan bagus. Karena di sini banyak tempat ibadah, ada kelenteng, ada wihara, ada pagoda. Tapi sayangnya dari cerita rakyat ini yang kita tahu, Al-Quran dan Siti Fatimah beragama Islam, tapi di sini sama sekali tidak ada orang Islam. Sangat-sangat memprihatinkan sekali. Alangkah indahnya bahwasannya di Pulau Kemarau ini dibangun sebuah musola kecil buat tempat beribadah orang-orang yang beragama Islam, kaum muslimin muslimat yang hendak berlibur di Pulau Kemarau di daerah Delta Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Alangkah indahnya bisa terjalin tali silaturahim, ukhuwah watoniyah antar beberapa agama dan bisa menjadikan lambang yang luar biasa di Pulau Kemarau. Bahwasanya Pulau Kemarau adalah lambang kerukunan antar umat beragama. Karena di tempat Pulau Kemarau inilah ada banyak tempat ibadah kaum Tridharma, tempat ibadah kaum Tridharma, lenteng, ada pura, ada wihara. Dan alangkah indahnya kalau di sini juga ada musola untuk beribadah umat muslim. Sahabatku, para pemirsa semuanya, semoga ini bisa menjadikan pembelajaran khusus buat masyarakat sekitar, pemerintah daerah, supaya Pulau Kemarau bisa dijadikan tempat dalam kita saling bisa menjaga ukhuwah watoniyah, hidup rukun antar agama. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, kalau kita hendak ke Pulau Kemarau, kita bisa menempatkan mobil atau motor kita parkir di benteng Kota di samping jembatan Ampera atau sampingnya Pasar Ilir 16. Kalau kita parkir di situ, kita bisa naik perahu atau skipboat untuk mencapai lokasi wisata Pulau Kemarau. Jaraknya sekitar 5 km. Kita tempuh dalam waktu setengah sampai 1 jam lebih, tergantung perahu yang kita naiki. Rata-rata untuk mencapai lokasi Kemarau, peraturan perahu skipboat kita bisa menggunakan perahu besar atau perahu kecil, dan ini sudah ongkos PP. Subhanallah, kita berada di atas perahu untuk balik pulang menuju ke jembatan Ampera. Subhanallah. Saya bersama Bapak Bupati Kabupaten Lamongan, Bapak Yunus Effendi Barokallah, yang dalam tempat waktu sibuk beliau menyempatkan diri untuk berkunjung dan menikmati wisata Pulau Kemarau di Delta Sungai Musi, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Sahabatku, insya Allah saya akan datangi makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat penjelasan yang memiliki nilai sejarah sendiri di Nusantara ini. Saya akan datangi dan hadirkan dalam konten ini para pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini
akan menambah semakin luasnya wawasan akan Hasa dan Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu, orang-orang tua kita dulu dalam membangun adat dan budaya di negaranya masing-masing. Semoga perjalanan ini membawa berkah barokah bagi semuanya, amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap Ijen Tata.